Alhamdulillah Alhamdulillahil bari nasa wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu ta'ala 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa nashkuruhu 'ala ma asda wa an'am wa nashkuruhu 'ala ni'matil iman wal islam. Nusalli wa nusallimu 'ala habibillah Muhammadin khairil khalqillah. Ballagha risalah wa adda amanah wa nasal ummah wa jahada fillah alladhi kharaja an-nas min adh-dhulumatil kufri ila nuril iman. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang di Jumat hari ini karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di Masjid Bagus Salam ini, untuk hadir menyempatkan kesempatan kita untuk menunaikan ibadah Jumat setiap pekan. Ini adalah bagian yang wajib kita syukuri sebagai hamba Allah, karena perintah Jumat di dalam Al-Quran disandingkan dan dilekatkan dengan kata iman, dengan kalimat iman, sekaligus menanamkan, sekaligus menandakan ukuran keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai seluruh orang-orang beriman tanpa terkecuali. Panggilan menggunakan kata alladzina menunjuk pada objek tanpa batas. Tuakah, mudakah, besar atau kecilkah, sepanjang dirinya punya iman. Kemudian diawali dengan kata ayyuha, seakan-akan Allah ingin mengatakan, wahai seluruh orang-orang yang beriman tanpa terkecuali, aku ingatkan pada kalian semua, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Jika sudah tiba panggilan Jumat kepada kalian, jika sudah tiba panggilan untuk sholat Jumat, maka respon bergegas untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir, jika ada informasi menggunakan kata iman, apakah berupa perintah, larangan, atau hanya sekedar informasi saja, namun diawali dengan kalimat iman, maka informasi tersebut disampaikan sekaligus menjadi ukuran tingkat keimanan seorang hamba kepada Allah. Salat dibuka dengan kalimat iman, perintahnya dibuka dengan kalimat iman. Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Sebelum dilakukan salat dibuka dengan kalimat iman. Maka salat menjadi pertanda ukuran keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menunjukkan salatnya, semakin rajin salatnya, maka semakin menunjukkan imannya kuat. Adapun seorang hamba yang semakin lemah kuantitas salatnya, maka semakin menunjukkan bahwa imannya lemah. Sekaligus Jumat ini dibuka dengan kalimat iman, memberikan kesan keimanan seorang hamba kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dari sekian Jumat yang telah kita lalui, sampai detik ini kita masih diakui beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap hamba, tidak setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah bisa melakukan, bisa menunaikan ibadah Jumat seperti kita seperti ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Namun hadirin, dari sekian Jumat yang telah kita lalui, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, apakah berhasil kita menunaikan ibadah Jumat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Dalam catatan khotib yang sederhana, seorang balik yang berusia 20 tahun setidaknya telah menunaikan 650 kali Jumat dalam hidupnya.
Seorang balik yang berusia 30 tahun setidaknya telah menunaikan 1150 kali Jumat dalam hidupnya. Seorang balik yang berusia 40 tahun setidaknya telah melaksanakan 1650 kali Jumat dalam hidupnya. Dari sekian ratus bahkan ribu Jumat yang telah kita lalui, yang menjadi pertanyaan, berhasilkah Jumat yang kita tunaikan ini? Benarkah Jumat yang kita tunaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Maka perhatikanlah Quran surat Al-Jumu'ah tadi. Fas'au ila dzikrillah. Jumat yang benar itu, kata Allah, bukanlah sekedar Jumat sebagai formalitas. Datang hanya sekedar duduk, kemudian mengantuk lantas pulang begitu saja. Bukan Jumat seperti itu yang Allah inginkan. Fas'au ila dzikrillah. Setiap pekan kita diingatkan, setiap pekan kita melaksanakan sholat Jumat, tujuannya hanya satu, yakni adalah dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dalam kitab Mukhtarul Al-Hadis An-Nabawiyah ditegaskan, zikir ini merupakan bukan hanya sekedar sebagai benteng bagi kita sendiri, akan tetapi zikir juga bermanfaat untuk meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak jadi mengadab suatu kaum karena di dalamnya masih ada orang-orang yang berzikir kepada Allah, masih ada orang-orang yang memakmurkan masjid, masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah. Dalam riwayat hadis qudsi, inni lahimu bi ahlil ardi adzab. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah akan menurunkan adab bagi umat manusia karena saking banyaknya dosa, saking banyaknya maksiat yang mereka lakukan. Faida nadartu ila ammari buyuti. Tetapi ketika aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, wal mutahabina fi, dan orang-orang yang saling mencintai dan menjalin ukhuwah karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan aku melihat orang-orang yang berzikir dan juga beristighfar di malam hari kepadamu, maka kata Allah, Allah menunda adabnya karena orang-orang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap khutbah Jumat yang dilakukan, yang kita lalui ataupun ceramah, pasti di dalamnya akan ada kata pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitupun setiap doa yang kita lakukan akan lebih mudah dijabah oleh Allah jika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Bahkan di setiap rakaat salat yang kita tunaikan disertai kalimat syukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang setiap detik jantung kita, di setiap detik hidup kita tidak akan pernah terlepas dari nikmat Allah. Dan karena itulah kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur terhadap nikmatku. Salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengungkapkan begitu banyak nikmat Allah yang kita terima. Dalam Al-Qur'an, Allah telah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika manusia itu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, niscaya dia tidak akan mampu. Sampai kapanpun, oleh siapapun, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nikmat Allah bermacam-macam bentuknya. Ada dua jenis nikmat, yakni nikmat zahir dan juga nikmat batin. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Dan Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya secara lahir dan juga batin. Nikmat yang pertama yakni adalah nikmat zahir. Nikmat zahir adalah sebuah nikmat yang terlihat jelas secara fisik. Badan yang sehat, harta yang banyak, makanan yang cukup, pekerjaan, kekuasaan dan jabatan, keluarga, dan kita hidup di negara yang aman dan damai. Itu adalah contoh nikmat zahir yang telah Allah berikan kepada kita.
Nikmat-nikmat itu sering kita lalaikan, sering kita lupakan karena merasa bahwa nikmat itu terlalu sering diterima oleh kita, sekaligus menjadi perkara yang biasa, kemudian sering dilupakan begitu saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian, dan pada diri-diri manusia, dan pada diri kita, tidakkah kita melihat bahwa, tidakkah kita perhatikan bahwa yang telah Allah ciptakan itu begitu sempurna? Marilah kita sekali melihat, marilah kita sekali perhatikan berapa kali kaki kita digunakan untuk melangkah, berapa banyak apa yang telah didengar oleh telinga kita, dan berapa banyak apa yang telah dilihat oleh mata-mata kita. Nikmat dalam diri kita saja kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, apalagi jika dibandingkan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada seluruh alam. Kemudian ada pula nikmat yang kedua, yakni nikmat secara batin yang lebih berharga dan paling besar yang Allah berikan, yakni nikmat iman dan juga Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Dan aku cukupkan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa nikmat terbesar dalam hidup ini yakni adalah kita masih diberikan kekuatan iman dan juga Islam hingga saat ini. Iman dan agama Islam yang kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu salah satu bentuk kita mensyukurinya adalah bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akan tetapi para hadirin, nikmat iman pada zaman ini banyak disepelekan oleh kita semua, baik umat muslim yang taat ataupun tidak, mengaku beriman tetapi tidak pernah melaksanakan ibadah kepada Allah. Agama Islam hanyalah sebagai agama formalitas untuk melengkap di kartu pengenal saja, tanpa melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan. Padahal dengan iman dan Islam inilah kita dapat terhindar dari api neraka dan kita akan dapat kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal-amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kelak mereka akan kekal di dalam surga Firdaus sebagai tempat yang paling tinggi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lantas, bagaimanakah cara kita bersyukur kepada Allah itu? Bersyukur kepada Allah tidak cukup hanya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak cukup dengan kita mengungkapkan kalimat-kalimat rasa syukur saja. Akan tetapi, bersyukur kepada Allah juga harus kita lakukan dengan cara menggunakan nikmat yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Syukur itu bukanlah sekedar mengucap alhamdulillah, akan tetapi ungkapan atas nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Bersyukur mata kita sehat, maka kita harus menggunakan mata kita ini untuk melihat hal-hal yang baik. Allah katakan pada surat yang ke-24 ayat 30 untuk laki-laki dan ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, fungsi mata yang benar adalah untuk melihat hal-hal yang baik. Maka apabila kita menggunakan mata kita untuk melihat hal yang diharamkan oleh Allah, maka disitulah kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita sholat, sampai saat ini, sampai detik ini, sampai Jumat ini, berapa kali kita menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, berapa kali kita menggunakan mata kita untuk melihat hal maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita telah berkomitmen dalam setiap sholat kita. Padahal di setiap sholat kita mengungkapkan wa bihamdi atau
setiap nikmat mata yang diberikan oleh Allah akan kita jaga dengan bentuk sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Jumat ini menjadikan kita untuk senantiasa bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'u Allah yastajib lakum jami'an insyaallah.